Mas Roy Suryo ini ternyata punya masalah dalam konteks akademiknya. Kita tidak bicara ijazah asli, ijazah palsu dalam konteks Mas Roy. Ada peraturan di kampus UNJ, peraturan rektor nomor 5 tahun 2022, di mana setiap mahasiswa kalau kemudian dinyatakan terpidana atau dipidana dengan berkekuatan hukum tetap. Dan pidananya ini bukan pidana luar biasa, bukan pidana berat, tapi pokoknya dibilang dipidana. Kok bisa ada orang yang sudah terpidana, bukannya di DO, tapi lanjut kuliahnya? Mas Taufik ini adalah ketua harian YouTuber Nusantara yang melaporkan Roy Suryo soal ijazah S3. Kenapa Mas? Langsung aja. Masalahnya di mana itu Mas? Ini pada kepo nih Mas. Pada kepo dari tadi. Jadi memang terima kasih nih Mbak dan kakaknya. Mohon maaf saya terlambat. Saya secara kebetulan baru datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi dalam rangka memberikan follow up untuk kita melaporkan adanya dugaan problem atau permasalahan akademik yang berkaitan dengan Mas Roy Suryo ini. Dan yang kedua adalah selain problem masalah akademik yang berkaitan dengan perkuliahan beliau, kita juga melaporkan adanya dugaan plagiarisme produk ilmiah, disertasi. Ya, tentu ini sifatnya dugaan, meski demikian kita juga mempertanggungjawabkan dugaan tersebut. Nah, jadi memang kenapa saya akhirnya terlibat, ini awal mulanya adalah ketika ada salah seorang dari UNJ sebagai alumni itu menghubungi saya, mengabarkan bahwa Mas Roy Suryo ini ternyata punya masalah dalam konteks akademiknya. Nah, di saat yang bersamaan beliau menantang publik nih. Saya perlihatkan ini ijazah S1 saya, ini ijazah S2 saya, dan ini S3. Nah, yang lucu, Bang, S3-nya itu bukan ijazah, tapi bentuk potret. Yang kita lihat nampaknya itu cuma surat keterangan lulus. SKL. Kok bisa ya ini yang satu S1, S2-nya ijazah tapi S3-nya cuma SKL. Kenapa ini? Kita lakukan penelusuran. Nah, teman yang namanya Bang Dr. Richard, alumni dari UNJ ini memberikan informasi bahwa temuan beliau ada peraturan di kampus UNJ, peraturan rektor nomor 5 tahun 2022, di mana setiap mahasiswa kalau kemudian dinyatakan terpidana atau dipidana dengan berkekuatan hukum tetap. Dan pidananya ini bukan pidana luar biasa, bukan pidana berat, tapi pokoknya dibilang dipidana. Nggak ada spesifik. Nggak ada spesifik. Berapa tahun di penjaranya? Nggak ada kasus apa, nggak ada itu istilah luar biasa. Atau di atas 5 tahun. Nggak ada. Pokoknya kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan statusnya jadi gugur. Artinya DO. Mahasiswanya otomatis gugur. Otomatis gugur. Pertanyaannya, di saat yang bersamaan kan yang bersangkutan ini punya kasus pidana yang sudah diingkrah dengan putusan penjara 9 bulan tahun 2023 oleh Mahkamah Agung. Nah, beliau lulus tahun 2024, artinya di wisuda atau apapun istilahnya. Artinya dalam saat yang itu beliau sudah melanggar aturan, yaitu peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 atau sebelumnya peraturan rektor nomor 13 tahun 2020 atau ada yang peraturan yang serupa tapi tahun 2018. Inilah yang kemudian kami melakukan penelusuran. Kok bisa ada orang yang sudah terpidana bukannya di DO tapi lanjut kuliahnya? Kami kemudian melakukan podcast ya. Saya membuat semacam ya ibaratnya kita kepingin dapat informasi dari Mas Roy Suryo sendiri. Nah, beliau ini kan orang yang paling terkenal reaktif lah ya. Setiap ada isu dia langsung. Tapi khusus soal ijazah ini nampaknya beliau cukup lama membiarkan. Kan gitu. Bahkan kami menduga, loh ini ijazahnya nggak ada S3. Bahkan disertasinya di website itu nggak ada. Maka dicek tuh Bang ya? Sudah dicek. Ya. Tapi hari ini sudah ada ijazahnya, yaitu setelah kekisruhan ini gitu kan. Makanya kami datang ke UNJ, Bang. Kami datang ke UNJ mempertanyakan ke pihak kampus, kenapa ini? Ya kampus secara profesional mereka menjawab, ya kami punya rekam prosesnya. Benar, yang bersangkutan memang sudah kami ketahui sejak kekisruhan ini baru kita dapat petunjuk bahwa dari pihak rektor ya, ini benar-benar melanggar peraturan. Nomor 5 tahun. Iya, ini wakil rektor yang bilang. Memang kalau mau lihat dari problem dan peraturan ini ya ada yang dilanggar gitu. Kan gitu. Kemudian yang kedua, kami sudah mencoba membuat tim untuk melakukan pengkajian lebih dalam. Makanya ketika Mas Roy bikin konferensi pers
mengatakan saya sudah atas nama, ya itu kan nggak bisa, masa atas nama kampus terus dia yang menjadi humas gitu kan nggak bisa. Jadi artinya sebenarnya sekarang kampus UNJ sedang melakukan pengkajian lebih dalam. Karena ada fakta yang dilanggar gitu. Nah sementara Roy Suryo dan kawan-kawan ini bahkan dari pihak kampus UNJ mengatakan yang dimaksud dengan dipidana itu kalau pidana luar biasa, itu konteks yang beda. Ada peraturan rektor tentang pencabutan gelar. Nah, kalau memang tentang pencabutan gelar, memang syaratnya gelar doktor lo dicabut. Kenapa? Plagiat. Ada kasus pidana luar biasa. Pidana luar biasa itu seperti teroris, ya kan, seperti korupsi besar. Nah, itu luar biasa. Maka dicabut gelar doktornya. Tapi yang kita persoalkan sekarang bukan pidana luar biasa itu. Kita kembali ke rektor yang di saat dia jadi status mahasiswa. Makanya kami nanya ke UNJ, datang baik-baik, kita diskusi bagus-bagus, kita pertanyakan kenapa ini, ya ada pengakuan. Hanya memang dari pihak kampus UNJ mengatakan, ya kami tidak mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung. Ya pertanyaannya, emangnya Mahkamah Agung akan melampirkan atau akan mengirimkan semua hasil putusannya ke lembaga kampus? Jadi, maksudnya Mas Roy Suryo ini sudah menerima ijazah S3, tapi ternyata ada prosedur yang dinilai cacat tadi. Memang beliau sebenarnya belum mendapatkan ijazah S3. Nanti setelah kekisruhan ini muncul, kami sudah datang ke UNJ, beberapa hari kemudian beliau langsung datang ke kampus. Ternyata memang UNJ memastikan yang bersangkutan belum buat disertasinya, belum dikirimkan, belum diberikan. Saya rasa lucu juga, masa disertasi yang habis ujian tidak diberikan ke kampus. Gara-gara disertasi tidak diberikan, makanya tidak muncul di website. Syarat untuk mendapatkan ijazah dan syarat untuk diwisuda sesungguhnya harus menyelesaikan dulu beberapa administrasi. Salah satunya misalnya pinjam di perpustakaan, ada nggak masalah administrasi. Biasa kan seperti itu kan. Makanya Mas Roy itu ternyata sampai dengan beberapa pekan yang lalu, setelah lulus mendapatkan surat keterangan lulus dari UNJ, beliau tidak pernah memiliki ijazah S3. Oh, hanya SKL? Hanya SKL. Nanti kemarin beberapa hari yang lalu beliau konferensi pers, itu baru datang dari UNJ. Saya secara sah mendapatkan A, B, C, D. Padahal dari pihak kampus masih membentuk tim. Kan jadi gitu. Belum ada ijazah yang ditunjukkan itu belum ada? Enggak, ijazah sudah diambil. Cuma maksudnya kekisruhan atau problem Mas Roy Suryo ini belum selesai. Belum selesai. Ingat ya Bang, Mbak, kita tidak bicara ijazah asli, ijazah palsu dalam konteks Mas Roy. Malah ketika beliau memperlihatkan ini ijazah asli saya, justru di situ kita pertanyakan, kok bisa orang yang seharusnya DO punya ijazah asli? Jadi ini bukan ijazah palsu. Ijazahnya yang dipersalahkan, tapi prosesnya. Kok bisa ada? Betul. Nah, adapun saya melaporkan ke Polres, itu kaitannya ketika beliau membuat konferensi pers gara-gara dia punya ijazah, ya ada serangan personal ke saya gitu. Ada serangan yang menurut saya menghancurkan kehormatan. Ya ini saya nggak boleh saya biarin. Tidak boleh kita menormalisasi perbuatan di ruang publik, merendahkan orang lain, membuka baju dan memperlihatkan wajah-wajah gambar-gambar yang tidak senonoh dan dipersonifikasi ke orang lain. Itu yang kemudian saya laporkan. Jadi intinya saya berharap dari subscribernya Okezone ini kita nggak boleh bias informasi, bukan disinformasi. Sekali lagi, kalaupun kami kemudian menayangkan, mempertanyakan di media sosial, di YouTube, di podcast-podcast bahwa Roy punya masalah terkait ijazah atau gelar S3-nya, itu fakta, itu bukan fitnah. Apa masalahnya? Lah ini orang DO seharusnya. Karena gini Bang, kalaupun dia mau kepingin tetap bertahan sebagai seorang yang tidak kena peraturan rektor itu, yang bersangkutan maunya lulus, maka rektor harus bikin surat keputusan. Tapi pada saat ijazah itu akhirnya ada, pihak UNJ nggak tahu kalau Roy Suryo bermasalah. Pihak UNJ waktu saya yang karena versi kami kan gitu, ijazahnya kan jadi gini, memang tidak ada masalah secara proses mendapatkan ijazah itu nggak ada masalah. Ada betul, gitu. Dia sudah ikut ujian, dia promosi, kemudian dia ada presentasi disertasi. Setelah itu sudah dilalui, bahkan dia sudah wisuda walaupun dia tidak mengumpulkan disertasinya. Memang ada yang spesial buat Roy Suryo. Padahal dari pihak UNJ sendiri mengatakan dia belum wisuda. Cuma ada foto-foto wisudanya. Ini lucu juga. Apakah UNJ-nya yang salah ngomong? Ini UNJ gimana pernyataan yang aslinya? Berarti UNJ sama sekarang belum mengeluarkan statement resmi.
Itu yang kita tunggu. Makanya yang kami kecewa ketika Roy Suryo mengatasnamakan, saya sudah diperintahkan oleh UNJ untuk tidak perlu konferensi pers UNJ, biar saya yang jawab. Benar. Padahal yang kami temukan di video beliau minta ke profesor, Pak, biar saya aja yang konferensi pers ya, biar aja UNJ nggak usah. Jadi bukan UNJ yang minta ke dia yang meminta diri gitu kan. Jadi penyesatan opini inilah yang menurut saya perlu kemudian kita luruskan. Dan sekarang kan Mas Roy dan teman-teman sedang menyusun untuk melaporkan saya. Saya sih nggak takut karena bagi saya tidak pernah memfitnah dan saya justru mengatakan semua yang saya sampaikan tentang problem akademiknya Mas Roy itu adalah fakta. Pertama, beliau adalah seharusnya berstatus DO, ya kan? Yang kedua, ada potensi plagiarisme di sana. Nah, ini yang kemudian kita sedang menunggu bagaimana jawaban dari teman-teman di UNJ. Kita menghormati lah, karena UNJ itu kan saya melihat ada dua rektorat ya, dari rektor, wakil rektor, direktur pascasarjana atau pimpinannya, dan juga profesor-profesor yang menjadi pembimbingnya Mas Roy. Ini kan dua hal yang berbeda. Ada yang menarik, pernyataan dari salah satu petinggi pascasarjana itu mengatakan begini, ketika kekisruhan Mas Roy ini muncul, dipanggillah pembimbingnya beliau, yang kebetulan juga pejabat di program studi. Kenapa beliau ini diloloskan padahal punya masalah? Ada beberapa pertimbangan menurut sang profesor. Pertama, waktu itu beliau kan sudah selesai seminar proposal. Beliau masuk dalam kategori mahasiswa yang sebentar lagi selesai. Pertimbangan pertama itu. Pertimbangan yang kedua, ya kita seharusnya tidak boleh membekukan atau menghalangi orang yang mau menyelesaikan studi. Pertimbangan yang ketiga, saya sampai tanya, ini pembimbing lah seolahnya itu nanya begitu ke Mas Roy, apakah peristiwa ini akan diulangi lagi? Menurut sang pembimbing, jawabannya Mas Roy seperti ini, enggak Prof, saya kapok. Ya kan gitu. Itu pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya membuat yang bersangkutan lanjut. Tapi ingat, ini akhirnya maladministrasi. Kenapa? Karena yang dilanggar adalah peraturan rektor. Seharusnya kalau ada diskresi seperti itu harus keputusan rektor dong. Kan gitu. Berarti pada waktu itu rektor nggak mengetahui diskresi yang saya diberikan? sih melihatnya demikian. Jadi jangankan rektor, direktur pascasarjana pun tidak tahu. Makanya direktur pimpinan pascasarjana memanggil kepada pembimbing beliau kan, yang dalam hal itu juga pejabat. Ya saya nggak perlu bilang jabatannya apa, tapi intinya memanggil. Kenapa Roy diloloskan? Jadi pertimbangannya itu. Nah, kalaupun mau pertimbangan seperti itu, mending hapus aja peraturan rektor. Ngapain sih ada tulisan peraturan rektor bagi mahasiswa yang dipidana dan berkekuatan hukum tetap, maka dia akan gugur. Hapus aja peraturan itu. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini bagaimana? Apakah karena Roy itu terlalu spesial? Sekarang misalnya besok terjadi ada orang dipidana, kebetulan dia program pascasarjana di UNJ. Dia kena pasal itu. Dia akhirnya di DO. Kira-kira gimana? Ada perbedaan perlakuan. Yes. Oh enggak, kami akan perlakukan seperti Roy Suryo. Kalau begitu, peraturan rektornya hapus, dihilangkan klausul atau redaksi tentang hal itu. Berarti ini ada yang tidak satu suara lah ya di UNJ terkait dengan potensinya demikian. Makanya diduga. Kami datang ke Dikti, meminta kepada Dikti, tolong ini dievaluasi. Karena ini kan berkaitan dengan kampus yang kemudian menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi. Tolong dievaluasi. Ya tentu juga kami menghormati teman-teman di UNJ. Mereka juga sedang berproses melakukan penyelidikan, melakukan kajian mana aspek hukumnya. Apakah kemudian gelar Roy Suryo akan dicabut? Ya kalau seandainya itu menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan, kenapa tidak? Karena orang ini sudah membuat energi publik mempercayai beliau untuk meyakinkan kepada masyarakat, saya adalah peneliti, saya adalah ahli, saya adalah lulusan doktor, yang kemudian saya punya pengetahuan melihat ijazah orang yang namanya si ini dengan angka 99,9% palsu. Nah, kita kan semua terpolarisasi nih, Mbak. Bang. Kita terpolarisasi dan kita meyakini beliau. Akhirnya kita ternyata dibodohi. Ternyata orang yang selama ini keluar-keluar sebagai seorang ahli, seorang yang seolah-olah perfect dalam dunia akademik, ternyata cacat. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.